Saudara, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Para pemirsa, kali ini kita sedang di sekitar Kemploko, Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Batang, Karsidenan, Pekalongan. Saudara, kita akan menuju ke Alas Roban. Ikuti perjalanan kali ini. Ya saudara, kali ini kita sedang mempersiapkan diri untuk memulai perjalanan ke arah timur, arah menuju Kabupaten Kendal. Di sini merupakan jalur utama atau jalur arteri yang menghubungkan kota Batang atau Batang menuju ke Kendal, Kabupaten Kendal. Ya saudara, di sini Anda mesti berhati-hati karena jalur Pantura cukup ramai dan kita akan melewati daerah Penundan. Penundan atau penundaan. Tepat banget ya namanya, Penundan. Dan di sana banyak orang yang menunda perjalanan. Jadi kita sedang menuju ke Alas Roban, di mana kita di sini sudah disuguhi dengan banyaknya pepohonan. Alas Roban zaman dahulu kala merupakan alas atau hutan yang gung liwang-liwung, sato moro, sato mati, jalmo moro, jalmo mati. Nah, seperti itu ceritanya, seperti di pewayangan itu ya, hutan gung liwang-liwung atau hutan yang sangat besar dan angker. Nah, ini tadi mobil kita mau lewat, dia belok. Untung kecepatan kita terkendali sehingga kita punya waktu untuk mengerem. Nah, saya bilang tadi di jalur Pantura harus hati-hati, kecepatannya harus kita kendalikan agar kejadian seperti tadi, ada truk yang tiba-tiba belok, kita masih ada nafas untuk menghentikan kendaraan atau ada waktu untuk mengerem. Ya saudara, kembali ke cerita zaman dahulu mengenai Alas Roban ini. Yang zaman dahulunya pemerintah Mataram membutuhkan jalan untuk melewati atau menghubungkan antara daerah Semarang menuju ke Tegal, menuju Cirebon, ya. Karena waktu itu Mataram sedang perang melawan VOC atau kemudian dilanjutkan dengan perang dengan Belanda yang ada di Jakarta. Tentu membutuhkan logistik atau barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan menyuplai senjata maupun makanan. Oleh sebab itu diperintahkan Bupati Bahurekso kala itu yang ada di daerah Kendal
dan Bupati Baurekso merupakan Senopati Mataram. Singkat cerita, beliau membabat alas roban, namun mengalami kesulitan karena diganggu oleh makhluk halus atau lelembut di alas roban, membuat semacam danau. Tiba-tiba danau itu mengering airnya. Akhirnya penyebabnya ternyata dari pohon yang melintang. Kalau di daerah Jawa, pohon yang itu bisa disebut juga dengan batang. Nah, ada batang atau pohon yang melintang yang membuat airnya menjadi habis dari danau atau semacam waduk yang dibuat oleh Bupati Baurekso. Nah, setelah batang itu diambil, maka semacam danau itu bisa airnya kembali normal. Ya, kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Mungkin ada kesalahan, kekurangan dalam saya menyampaikan. Mohon maaf karena ya seingat saya seperti itu ceritanya. Cerita mulut ke mulut atau cerita legenda di Kabupaten Batang Alas Roban. Ya saudara, kali ini kita nggak terasa sudah dekat-dekat ya dengan Kecamatan Gringsing ya, Gringsing Alas Roban. Nah, kita ini nantinya mau lewat Alas Roban yang mana ini ya, karena Alas Roban itu dari jalan ini akan terpecah menjadi 3. Alas Roban yang lurus, alas roban yang lingkar selatan, alas roban yang tengah. Nah, alas roban yang tengah ini adalah alas roban yang paling kuno atau jalan lurusnya jalan ini yang paling awal, yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belanda di Indonesia ya, Dendels atau biasa disebut dengan Jalan Dendels, yang waktu itu diadakan kerja paksa. Kalau zaman Belanda kalau tidak salah kerja paksa Rodi. Nah, kalau zaman Jepang kerja paksa Romusa. Nah, kerja paksa Rodi ini dalam membuat jalan di jalan Alas Roban lama banyak menimbulkan korban jiwa ya, karena kekurangan makanan. Ya, namanya kerja pada penjajah tentu saja di bawah ancaman senjata ya. Nah, seperti itulah seenak-enaknya dijajah negara lain, tentu saja lebih enak merdeka. Sepahit-pahitnya hidup di negara sendiri yang merdeka tentu saja lebih baik dibandingkan dijajah oleh negara lain. Nah, ini saudara, kita memasuki Alas Roban. Kita ambil yang ke selatan. Jadi ini lingkar selatan Alas Roban. Kita melihat jalannya cukup lebar dan jalurnya satu arah di Alas Roban bagian selatan. Dan ini jalannya menurun ya, menurun terus ini. Ini kalau pakai motor matic ya, ini mesti hati-hati ya. Dan gasnya jangan dikosongkan ya. Kalau pakai motor matic, gasnya agak ditarik ya, biar ada efek rem mesin. Kemudian agak ditarik sedikit gasnya, motornya terasa agak gandul, kemudian direm
Ya, remnya jangan terus menerus ya, rem kemudian dilepas ketika kecepatannya sudah sangat berkurang, begitu ya. Jadi ada jedanya, jangan direm terus, dikasih jeda. Atau kita bisa menggunakan sekali rem depan, kemudian sekali rem belakang gitu ya. Karena pada motor matic tentu saja kalau kita mengandalkan rem saja, kampasnya bisa gosong ya kalau gasnya dinolkan. Jadi gasnya itu ditarik sedikit biar ada efek rem mesin. Nah, ini tip untuk pengendara motor matic. Sementara untuk pengendara motor persneling, ya giginya dikurangi. Jadi kalau di sini perlu menggunakan gigi 2, ya pakai gigi 2. Tapi kalau terlalu gandul bisa menggunakan gigi 3 dibantu dengan rem. Yang jelas jangan terlalu cepat ya di daerah seperti ini yang menurun terus. Karena kita tidak tahu di depan ada tikungan atau tidak. Nah, ini kontur jalan di Alas Roban bagian selatan seperti ini, menurun terus ya, panjang banget, tidak ada hentinya. Nah, ini yang banyak membuat mobil-mobil remnya blong dan karena kampasnya rusak, kosong. Nah, ini yang membuat kecelakaan. Ini dilihat dari segi mekanik. Namun kita tidak tahu juga karena Alas Roban merupakan daerah yang konon kabarnya, cerita dari mulut ke mulut, termasuk daerah yang wingit. Nah, inilah kadang-kadang kita percaya tidak percaya, namun karena banyak yang cerita biasanya ada kebenarannya. Karena ya seperti itulah keadaan di dunia ini, ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, oleh sebab itu paling tidak kita berusaha agar melewati daerah ini dengan hati-hati. Hati-hati sambil berdoa, sambil waspada, dan pengeremannya diperhatikan. Dan jangan lupa sebelum melakukan perjalanan melewati jalur ini, pastikan kendaraan Anda sudah diperbaiki dari rumah. Di rumah diperbaiki dulu kondisi kendaraan, setelah dirasa atau dipakai, dites, uji coba beberapa hari di daerah sendiri, lancar, kemudian baru dibawa jalan jauh. Jadi jangan begitu pulang dari bengkel langsung jarak jauh.